Kali ini kita akan membahas review seputar produk Inco, yaitu spray gun. Kita ketahui bahwa spray gun itu adalah spray itu butiran, gun itu tembakan. Berarti spray gun itu adalah suatu alat untuk menyemburkan butiran-butiran. Butiran-butiran itu berupa apa? Bisa cairan, bisa cat, bisa air, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia pertukangan tentu saja kalau cairan yang dimaksud itu adalah cat. Jadi kita langsung aja, karena di spray gun itu kan terdapat yang namanya tembakan. Berarti tembakan itu berarti kita membutuhkan suatu alat atau sesuatu yang berfungsi untuk melontarkan, menembak cairan, yaitu bisa menggunakan kompresor, bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan baterai. Ini listrik, bisa menggunakan baterai. Ini baterai. Yang pertama dulu, ini spray gun yang menggunakan dengan kompresor. Spray gun ini harganya murah karena kan berupa alat tembaknya aja, jadi belum termasuk mesin untuk penggerakan cairan. Spray gun ini mungkin dijual sekitar 200-an ribu. Kalau yang sudah VLP itu sekitar 300-an ribu. Dengan harga murah, tentunya kita memerlukan yang namanya kompresor. Nah, kompresor kan bermacam-macam, ada yang harganya 1 juta dan lain sebagainya. Juga nanti butuh selang, butuh sambungan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah spray gun yang menggunakan listrik. Nah, jadi kalau ini spray gunnya itu antara penggerak sama spray gunnya jadi satu. Jadi dia itu menggunakan listrik sebesar 450 watt. Kemudian tabungnya di sini, penggeraknya langsung di mana ini, di mesinnya ini. Jadi nanti menghisap lalu dikeluarkan di sini. Kemudian ada juga yang spray gun listrik, tapi penggerak dan tembaknya itu terpisah. Jadi seperti ini. Jadi penggeraknya di sini, nanti tembaknya di sini. Nah, ini kan bisa dilepas. Ini sebesar menggunakan daya sebesar 550 watt. Dan ini harganya sekitar paling 600-an lah. Kalau yang ini tadi kan 500-an, yang ini 600-an. Kalau ini lebih simpel. Tapi ini juga banyak peminatnya yang ini. Tapi kita tidak akan membahas yang ini. Dan yang kompresor tadi yang kita bahas itu adalah yang cordless ini. Karena kita mau fokus yang cordless dulu. Kalau ini harganya sekitar 500-an ribu lah, 520, 560, 590, tergantung dari Shopee, menjual di Shopee. Kalau kita menjualnya untuk yang sekarang itu sekitar 523 ribu. Ketika kalian sudah beli alat ini tidak bisa langsung dipakai ketika kalian sudah beli. Karena apa? Karena alat ini itu adalah cordless, menggunakan sumber daya baterai 20 volt power share. Ini untuk menakar. Nah, jadi kita perlu yang namanya baterai dan charger. Soalnya kalau kita tidak beli baterai dan charger, maka alat ini tidak bisa digunakan. Beda dengan yang ini. Bentuknya bersama bentuknya, cuman bedanya kalau ini kan corded, artinya dia menggunakan listrik rumah sebesar 450 watt. Kalau ini menggunakan daya baterai sebesar 20 volt. Coba kita buka aja.
Kalau dari sisi bentuk sih hampir sama ya, hampir sama. Dia juga sudah dapat centong ini, hampir sama dalam bentuk hampir sama. Tabungnya ukurannya hampir sama, tampak sama lah. Kemudian kepalanya hampir sama, pantat belakangnya juga hampir sama, pegangannya juga hampir sama. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini pakai listrik, dia listrik rumah, sedangkan kalau yang ini dia memakai baterai 20 volt. Nah, ini tidak akan kita bahas di review kita kali ini karena kita menghemat waktu, menghemat tenaga. Ini di lain kali aja. Nah, kalau yang ini setelah beli berarti pastikan di rumah sudah mempunyai baterai 20 volt. Nah, baterai seperti ini. Dan juga charger ya, jangan lupa beli charger juga. Nanti kalau nggak beli charger nanti ini dipakai habis, nggak bisa dicas, nggak bisa diisi ulang. Ini harganya 180-an ribu. Bisa didapatkan di Shopee, Inco Klaten Web. Ini sekitar 318.000. Juga sama, bisa didapatkan di Inco Shopee Klaten Web, Inco Klaten Web. Terus kalau yang ini 20 volt, kalau baterai Inco itu kan ada macam-macam. Kalau yang tipis itu 2 Ah seperti ini. Nanti ada yang tebel lagi itu sekitar 4 Ah. Itu harganya sekitar 500-an ribu. Nanti ada yang tebel lagi 5 Ah, itu sekitar 900-an ribu. Jadi semakin tebel nanti itu akan mempengaruhi lama pemakaian. Mudahnya kalau ini nanti misalkan ya 1 jam habis, yang 4 Ah bisa 2 jam habis dan lain sebagainya. Nah, sebelum menggunakan pastikan baterainya ini apa ya, penuh. Bisa diklik pada tombol icon baterai. Nah, kalau nyala 3 berarti dia penuh. Cara memasukkannya pun mudah, tinggal dislotkan aja ini. Nggak bakal kemungkinan kebalik. Kalau kebalik dia nggak masuk. Jadi tinggal gini. Klep. Nah, sudah masuk. Nah, seperti ini bisa langsung digunakan. Tinggal ditekan. Untuk menuangkan isi catnya pun juga mudah ya, tinggal ini diputar. Nah, maksimal itu sebesar 800 ml dimasukkan di sini. Kemudian yang paling penting lagi itu pencampuran catnya itu harus tepat. Nah, ini ada ini. Apa hubungannya ini sama ini? Nah, nanti kan ada video lanjutan dari ini. Juga sama dalam video ini. Nah, nanti kan ada. Jadi pencampuran harus tepat. Tepatnya bagaimana? Nah, nanti kan sebentar lagi ada video tentang pencampuran ini. Soalnya kalau nggak tepat, kadang-kadang apa ya? Kalau kita terlalu kental itu keluarnya itu nanti besar-besar. Jadi hasil pengecatannya jelek nanti. Tapi kalau terlalu encer nanti apa ya? Nanti ketika disemprotkan nanti akan luntur ke bawah. Jadi yang bagus itu nanti yang pas sesuai anjuran dari pabrik. Terus model spray gunnya ini itu bisa nyemprot. Penyemprotannya itu bisa lurus, model vertikal, model horizontal juga bisa, tergantung dari kita mengubah atas buyarnya ini. Kita buka. Nah, ini kan bisa kita pasang begini. Nah, bisa pasang gini, bisa pula pasang gini. Bisa pula dipasang miring. Nah, jadi apa ya, ininya tuh ada tonjolan-tonjolan ini, tonjolan-tonjolan nanti dipasang dengan lubang-lubang yang ada di sini. Nah, nanti tinggal dipasang, dipaskan aja nanti. Dipaskan sini.
Nah, ini barulah kita terkencangkan. Terus pada bagian atasnya ada gembok. Gembok ini dipakai untuk jika kita mau misalkan melepas kepalanya ini. Cuma karena ini masih baru jadi agak sulit. Nah, terus kemudian lagi di sini tuh ada yang namanya plus sama minus, jadi kita bisa mengatur. Mengatur sesuai dengan kemauan kita. Mengatur jarak dari nyalanya ini. Nah, itulah sekilas dari produk spray gun Corvus ini. Harganya 523.000. Jangan lupa juga pastikan sudah punya baterai sama charger. Nah, kemudian kita akan lanjut ke praktek bagaimana cara mengecat menggunakan spray gun ini. Oke, terima kasih. Jadi di atasnya ini kan ada tombol untuk membuka dari atau melepas dari kepalanya ini. Jadi nanti tombolnya ini yang atas ini kita tekan, baru kita tarik. Cuman karena ini kan agak baru, jadi ya agak susah nariknya. Tapi pada prinsipnya ini nanti bisa ditarik, dilepas maju. Terus kelebihannya ini itu kalau saya pikir tangkinya udah besar ya, sekitar nanti bisa diisi antara 800 ml maksimal 800 ml. Kemudian jumlah semprotannya itu bisa sekitar 600 ml per menit. Jadi semprotannya ini ketika ditekan terus, nanti semprotannya bisa mengeluarkan cat sebesar 600 ml per menit. Terus kemudian kalau kita lihat pada casingnya ini bagus ya, tebel, besar dan kokoh. Terus berikutnya adalah ya kelebihan dari produk Ingco itu, yang pertama itu baterainya ini bisa dipakai untuk alat-alat yang lain, terutama yang 20 volt power share. Juga kelebihannya itu gripnya itu enak, anti slip, jadi enak. Cuman kelemahannya ini apa? Kelemahannya itu kalau tak lihat itu pada diameter dari spuyernya. Ya walaupun sudah menggunakan apa ini kuningan atau tembaga ya, bukan besi ya, tapi diameternya ini apa ya, sekitar 2,5 mili. Jadi kalau saya pikir ini cocok dipakai untuk ngecat kayu, ngecat tembok, kemudian untuk ngecat ya sekiranya tidak perlu sesuatu yang detail. Karena kalau sesuatu yang detail itu biasanya seperti ngecat mobil, cat sepeda motor dan lain sebagainya, kita perlu diameternya di bawah 1,5 mili.
ini aja itu sekitar masih apa ya, 1,5 mili nih. Jadi memang kalau untuk pengecatan detail biasanya memang rata-rata ya butuh yang pakai kompresor. Karena kalau pakai kompresor apa? Minim getaran. Sedangkan kalau kita pakai yang listrik atau cordless ini kan anunya jadi satu, jadi getarannya itu ada. Jadi ketika kita menyemprot untuk sesuatu yang detail itu ya kurang maksimal lah. Gitu sih. Kalau saya pikir untuk secara globalnya sih antara 0 sampai 100 ini saya nilai sudah berapa ya? Sudah 85 lah. Kalau di rumah saya ya, bangunan Latin itu paling berasa itu kalau kita sedang mengecat pagar rumah. Karena kalau kita mengecat pagar rumah itu kan ada di depan atau tembok belakang rumah. Itu kan apa ya, lokasinya jauh dari sumber listrik. Nah, kemudian saya pikir cocoklah kita menggunakan baterai ini. Dan juga kan apa ya, harganya kan juga tidak mahal, sekitar 500-an kan, jadi nggak mahal selama kita sudah punya baterai sama chargernya. Karena nanti biasanya kalau kita itu sudah beli apa ya, spray gun ini, sudah kita punya baterai, nanti biasanya kita itu akan beli alat-alat lainnya. Contohnya adalah lampu cordless, sender cordless, gerinda cordless, dan lain sebagainya.